Dan hari ini kita resepnya itu puding labu parang ya, Chef ya? Betul, puding labu parang. Tuh, Ibu Meo sudah masuk. Hai. Halo. Ya, halo, salam dari Banjarmasin. Halo. Jadi kita seru nih hari ini, kita akan masak bareng, masak dari Jakarta sekalian sama Banjarmasin bareng-bareng, nanti hasilnya bisa selesai juga bareng. Oke. Nah, ini tuh menarik hari ini resepnya. Kenapa? Karena labu parang itu kan biasanya kalau menjelang puasa tiba-tiba banyak ya di pasar, di supermarket, ya kan, sama kayak timun suri kan ya. Benar kan ya, Chef ya? Kalau misalnya pas puasa. Betul. Itu bisa diganti juga dengan labu-labu lainnya, nggak harus parang juga. Kalau nggak diganti dengan ketak ubi manis juga boleh. Oke. Nah, biasanya kan kalau orang puasa tuh bikin labu parang cuma jadi kolak aja ya. Nah, sekarang kita bikin yang lebih beda lagi nih, nggak cuma kolak aja. Ini enak banget karena bisa dijadiin puding. Jadi selain bernutrisi, mengandung banyak serat, cocok juga nih buat anak-anak. Kalau misalkan nggak suka makan serat, bisa dikasih ini juga sebenarnya. Oh, nah kan. Oke lah, nggak usah panjang-panjang ya. Saya mungkin kalau terlalu saya nanti kita nggak mulai-mulai masaknya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaannya di Q&A, nanti akan kita bacakan. Nanti kan saya bacakan, nanti Chef Yuda akan jawab, atau misalnya pertanyaannya ke saya, Chef Yuda atau Bu Meo, nanti kita akan jawab. Oke, saya sekarang ya, nanti kita tanyanya di Q&A karena chatnya kita off semuanya, gitu ya. Oke, sekarang tanpa panjang lebar, saya persilahkan ke Chef Yuda dan Bu Meo. Silakan. Siap. Selamat siang, Ibu Meo bisa dengar saya ya, jelas ya? Iya. Oke, kita mulai aja. Sudah keluar gambarnya? Belum ya? Sudah, Chef? Jadi, langsung aja. Udah kelihatan belum? Saya Sudah? udah bisa melihat Bu Meo. Oke. Siap? Sudah, oke. Sudah. Siap? Kalau ada Siap. pertanyaan, pokoknya yang nonton banyak sekali, ada hampir, udah hampir sudah 1.000 orang. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya. Sekarang, selamat datang di rumah masing-masing. Saya di Jakarta dan Ibu Meo ada di Banjarmasin. Nah, hari ini tuh kita mau masak bersama Herbalife Nutrition. Pokoknya simple banget dan juga bahan-bahannya gampang ditemukan. Oke, pasti Bu Meo juga udah tahu. Di sini sekarang aku mau buat ubi parang puding. Ini di sini aku mau tunjukin dulu. Sebenarnya ubi parang tuh kayak gini. Tapi bisa juga diganti dengan ini ada ubi-ubi lainnya, ada butternut squash, ada kentang madu ya. Kalau nggak juga bisa diganti dengan macam-macam lah, pokoknya sesuai yang ada di pasar atau nggak ada di supermarket. Nah, sekarang ubinya udah aku kukus dan aku ancur-ancurin, Bu Meo. Bu Meo juga udah ancurin loh. Udah ya? Sama ya? Siap kalau gitu. Kalau sudah berarti langsung aja kita mulai. Caranya adalah yang pertama, jadi pudingnya ini ada 2 lapis. Ada yang lapis warna coklat dan juga lapis warna pink. Yang sekarang kita buat dulu lapis warna coklatnya. Oke? Bahan-bahannya di sini ada, aku punya susu yang rendah lemak. Boleh juga diganti dengan, kalau misalkan nggak minum susu sapi, boleh diganti susu yang lain ya. Aku masukin. Sekarang kameranya aku deketin dikit ya. Biar bisa lihat semua orang. Tuh. Ini aku masukin ke dalam panci, kira-kira 500 ml. Terus aku juga punya, ini ada jelly atau enggak agar-agar instan, bentuknya kayak gini. Udah aku buka. Nah, di jelly-nya ini atau agar-agarnya boleh pakai yang rasa-rasa, boleh pakai yang rasa coklat atau strawberry. Yang saya pakai di sini adalah yang plain aja. Nih aku pakai yang plain, kira-kira aku masukin setengah saset atau enggak 1 sendok makan. Oke, 1 sendok makan aja dimasukin. Sekalian ya, kalau ada yang mau bertanya, boleh di Q&A nanti Mbak Arya yang bacain. Sekarang ya, nanti saya sambil bacain Q&A-nya, Chef, kalau misalnya ada yang mau tanya. Boleh.
Sekarang sambil saya panasin. Bu Mel bisa sambil dipanasin juga ya. Iya. Kita panasin sambil kita aduk. Kita aduk-aduk. Aduk-aduk. Jadi ini supaya nggak gumpal, masukin agar-agar atau jelinya itu di saat dia dingin. Kita masukin. Nah, kalau udah masuk, sekarang kita masukin labu parangnya, kita masukin ke dalam pancinya juga. Aku deketin ya kameranya biar yang lain juga bisa lihat. Jadi kita masukin aja semuanya ke dalam panci ini, diaduk-aduk, oke? Terus kita biarin sampai hampir mendidih aja, terus kita matiin apinya. Nih, jadi kita bisa masukin serat ke dalam puding kita. Kalau biasanya kan ditambahin dengan biskuit, ditambahin dengan mungkin yang lebih manis ya. Jadi ini lebih bernutrisi dan cocok juga misalkan untuk berbuka puasa, buat takjil, atau nggak buat lebaran mungkin. Kita aduk sampai semuanya benar-benar kecampur rata. Kalau sudah rata kayak gini, Bu Meo gimana, lancar di sana? Ya, lancar sih. Aku bisa melihat tuh udah hampir. Nih. Boleh. Ya. Siapa ada pertanyaan? Boleh diganti almond milk nggak susunya? Boleh banget. Jadi boleh diganti dengan almond milk, boleh diganti dengan soy milk, atau nggak boleh juga diganti dengan macam-macam. Zaman sekarang tuh ada oat milk, almond milk, pokoknya yang ada di rumah juga boleh. Semuanya ya, boleh dipakai apa aja. Kalau misalkan nggak mau pakai susu, bisa juga sih sebenarnya, tapi nanti hasilnya nggak creamy. Gitu. Oke, kita panaskan sampai dia hampir mendidih, agak berasap aja sedikit. Saya mau siapin dulu bahan yang selanjutnya. Sambil nunggu mendidih, Bu Mel, kita campur Herbalife Nutrition-nya yuk. Dicampur sama susu 200 ml. Ya. Jadi di sini untuk lapisan yang coklat, aku mau masukin. Aku punya nutritional shake mix atau disebutnya F1 mix. Ada rasa coklat, ada rasa wild berries. Aku mau campur aja sama susu rendah lemak juga. Boleh dicampur di dalam gelas, boleh. Tapi aku lebih sukanya dicampurnya di dalam blender. Aku masukin ke dalam blender. Kira-kira 6 scoop aja. Ini biasanya kalau aku pagi, aku campurnya F1 shake itu sama buah-buahan, jadiin smoothies. Atau nggak bisa juga dimasukin ya? jadiin. Iya dong, dijadiin saus, dijadiin jadiin kue. Mbak Arya pasti boleh nih, karena Mbak Arya kan nutritionist. Paling enak diapain, Mbak? Paling enak itu sebenarnya macam-macam ya. Misalnya mau ditambah sama buah-buahan itu oke banget, karena kan kita dapat mineralnya, dapat vitaminnya. Terus kalau misalnya mau ditambahin oat itu juga oke. Ya. Kita dapat proteinnya juga dari si seratnya, oatnya itu juga dapat seratnya. Aku tuh tiap pagi makannya pakai oat juga. Ibu Mea udah di shake aja tuh. Udah shake. Oke. Canggih blendernya, aku nge-blender dulu ya 30 detik ya. Sama ya. Mas. Saya ada pertanyaan. Blender. Boleh. Kalau ditambah daun pandan atau daun suji gimana? Wah, itu lebih bagus lagi sih sebenarnya. Jadi lebih banyak seratnya. Mungkin lebih wangi kali ya jadinya ya. Benar, lebih hijau, lebih Ramadan. Oh ya, ini banyak yang tanya resepnya berapa. Nanti kita selesai acara ini ada screen untuk resepnya ya. Benar, dan juga ada di Herbalife Indonesia juga ada nanti. Iya. Di-upload aja. Tuh. Kalau yang belum follow, di-follow dulu. Oke, ini udah aku blender. Sekarang tinggal aku masukin semuanya ke dalam pudingnya tadi. Oke, kita masukin. Bu Maya, kita campur ya. Nih, jadi kalau Bu Mel tuh warnanya coklat, sudah cepet sekali ya.
Iya, Bu Mel pakai puding coklat. Kalau aku tadi pakai jelly yang warnanya transparan. Jadi yang plain aja. Oke. Sudah, kita campur kayak gini. Jadi kita akan tuang ke dalam gelas aja. Kita campur dulu ya. Pastikan rata. Jadi di dalam ini aku ulang lagi. Tadi yang pertama adalah stepnya. Aku masak dulu susu dan juga jelly atau enggak agar-agar. Setengah saset aja jelly atau agar-agarnya. Terus aku masukin ubi parangnya, labu parang, bukan ubi, labu parang yang sudah dikukus, dicampur, lalu aku masukin juga campuran dari F1 Shake Herbalife Nutrition yang coklat ke dalam susu, lalu dicampur semua jadi satu. Hasilnya seperti ini teksturnya tuh. Warnanya udah tercampur rata. Sekarang saya mau masukin ke dalam gelas. Ini saya ada buat nuang supaya lebih gampang. Oke. Harum. Harum sekali. Harum sekali, Chef. Ini cocok untuk anak-anak, Chef. Benar, ini buat anak-anak biar nambah seratnya. Nih ya, aku mau tuang di sini ya. Caranya seperti ini. Chef Yuda ada pertanyaan lagi nih. Boleh. Kalau labu parangnya bisa dikreasiin dengan kacang-kacangan nggak? Maksudnya mungkin diganti kali ya dengan kacang-kacangan, entah itu kacang merah atau kacang hijau. Boleh banget sih sebenarnya. Jadi kacangnya tuh direbus dulu. Kacang hijaunya. Kalau nggak kacang-kacang lainnya, supaya dia lebih bernutrisi dengan pot. Sekarang tinggal kita masukin ke dalam kulkas, Bu Mel. Tinggal kita masukin ke dalam kulkas. Iya. Lalu lapisannya cantik banget, Bu Mel. Kita masukin dalam kulkas. Tunggu bentar ya, saya masukin kulkas sama nyiapin blender dan pancinya. Ya. Ya, sudah selesai di sini. Ya. Oke. Sekarang saya siapin untuk blender yang satu lagi, bentar ya. Untuk lapisan yang kedua. Nah, Chef Yuda ada pertanyaan lagi nih. Bisa diganti dengan hal gelatin atau enggak? Nah, kalau mau diganti dengan gelatin juga boleh sebenarnya. Jadi mungkin dia akan setnya agak lebih lama, cuman boleh juga. Oh, berarti dia padatnya akan lebih lama ya di kulkasnya ya? Kalau pakai Benar, gelatin. padatnya biasanya kalau pakai gelatin itu lebih berjam-jam. Tapi kalau pakai jelly, biasanya cuma setengah jam udah set. Kalau nggak, seperti sekarang nih, kira-kira cuma 5 menit aja, dia akan langsung set. Karena kan mengandung ubi, jadi dia agak sedikit cepat setnya. Oh, oke. Aku lagi nyuci bentar ya. Beda ya? Oh, okay. Teksturnya pasti juga beda. Gak apa-apa, sambil ngobrol aja. Aku nggak ada pembantu loh, ini kerja sendiri. Kita physical distancing beneran ya? Iya benar, physical distancing. Udah masaknya jarak jauh, nyucinya sendiri. Ibu Mel cepat banget sih. Saya pakai 2 panci, Chef. Oh, pantesan. Oke, ini aku udah siapin. Panci kedua udah siap. Ini kan panci yang buat pertama yang tadi. Oke, kata Bu Mel, tipsnya adalah kalau mau cepat masaknya pakai 2 panci. Oke, kita mulai dengan lapisan yang kedua ya. Lapisan yang kedua sama juga kayak tadi. Di sini sekarang aku mau masukin jumlah susunya itu sama, kira-kira 500 ml. Aku masukin. Ingat ya, kalau masukin agar-agar atau jelly supaya dia nggak gumpal-gumpal, masukinnya pas dingin. Terus aku masukin juga, ini ada agar-agar atau jelinya. Aku pakai yang bening, tapi kayaknya Bu Mel pakai yang warna ya? Strawberry, iya betul. Pakai yang strawberry. Benar, ya. Karena nanti mau kita campur sama F1 Shake yang rasa wild berries. Jadi lebih enak lagi. Iya, betul. Lalu kita masak sampai dia hangat aja. Kira-kira 3 menit. Saya mau jawab pertanyaan dulu ya, Chef ya. Ada pertanyaan buat boleh, saya boleh. Kayaknya.
kandungan shake saat dimasukkan dalam air panas, maksudnya yang proses merebus tadi ya, yang kayak kita ngerebus bareng sama si agar-agar, apakah akan mengurangi nutrisinya? Nah, manfaat protein, manfaat serat, masih kita bisa dapatkan kok dari shake-nya itu. Ya. Jadi, benar, aku tambahin dikit ya. Terus ada lagi nih pertanyaan buat saya juga nih. Boleh ditambahin mixed fiber nggak supaya lebih manis? Jadi ada satu produk kita namanya mixed fiber, Chef. Dia memang lebih manis. Benar. Sebenarnya boleh ditambahin apa aja sih. Dan aku tambahin juga kalau untuk yang pemanasan tadi, nutrisinya tuh pasti, kalau pokoknya semua sebenarnya kalau dipanasin pasti akan berkurang. Nah, di resep ini tuh aku manasin susunya sama agar-agarnya nggak perlu terlalu sampai mendidih. Jadi waktu tercampur aja kayak gini, itu udah cukup sebenarnya. Lalu sekarang yang kita lakukan adalah kita masukin labu parangnya. Kita aduk sampai tercampur rata. Sekarang udah ada 1000 lebih yang nonton. Halo, saya mau menyapa. Yang lain-lain mungkin ada yang di paling jauh sekali. Banyak yang angkat tangan. Gimana Bu Meo kondisinya di sana? Punya saya. Nah, sebenarnya tergantung ubinya juga sih, karena tergantung labunya. Karena labu kan itu kan ada yang banyak mengandung air, ada yang tidak. Sebenarnya bisa di-adjust aja sih, nggak apa-apa. Kalau misalkan terlalu banyak kental banget, mau yang lembut atau silky pudding kayak silky pudding gitu, bisa ditambahin susunya lagi. Oke, sekarang kita campur lagi yuk F1 shake mix-nya, Mbak Meo sama susunya. Chef, ada pertanyaan lagi nih. Boleh dong. Buat Chef Yuda. Kalau diganti ubi, bisa nggak ubi ungu gitu? Ya mungkin warnanya jadi lebih cantik ya. Tapi secara tekstur gimana Chef kalau misalnya diganti sama ubi? Sama sih, kalau ubi ungu sama labu tuh sama sebenarnya. Dan juga pasti nutrisinya kalau Mbak Arya setuju banyak seratnya juga, kan? Iya, serat sama karbohidrat baik. Jadi cocok tuh kalau misalnya kita pakai pas buka puasa. Bener. Oke, aku tambahin F1 scoop-nya, F1 shake-nya yang rasa strawberry. Wild berries, kira-kira 6 scoop aja. 6 sendok? Oh iya. 6 sendok yang wild berry. Yes. Terus kita blender ya, Chef? Boleh, blender. Iya. Cakep warnanya pink. Warnanya pink ya? Nah, cakep, Chef. Ini shake favorit saya adalah rasa berry. Aku juga suka banget yang strawberry. Iya, lebih harum kan, lebih manis. Iya. Chef, ada pertanyaan lagi nih. Oh, boleh. lagi nunggu. Oh, ya. Kalau diganti sama buah, gimana labunya? Kalau misalkan diganti dengan buah, pastinya rasanya lebih fruity lagi, lebih enak lagi. Kamu juga boleh campurin, kan ada F1 shake kan rasanya ada macam-macam. Ada yang mint coklat, itu juga favorit saya. Ada yang vanilla. Kamu pakai yang vanilla aja, terus dicampur dengan buah-buah favorit. Misalkan alpukat kayaknya enak banget ya. Jadi F1 yang vanilla, terus dicampur sama alpukat. Terus jadiin puding. Oke, sekarang blendernya udah siap. Saya mau campurin semuanya. Kita masukin. Harusnya saya ikut masak juga ya. Harum sekali. Aku lupa, Bu Mel. Aku nggak masukin gula yang tadi, tapi terserah. Boleh ditambahin gula lagi. Tambahin gula yang rendah kalorinya. Gula putih boleh, atau enggak zaman sekarang tuh ada kayak madu, atau enggak agave syrup boleh juga dimasukkan. Nanti bisa dicoba di rumah. Kalau mau lebih enak lagi, Chef, kita punya produk namanya mixed fiber. Kalau enggak, kita campur sama apel aldo yang mandarin. Benar. Itu juga boleh ditambah. Sip.
Oke, sekarang kita aduk dulu, campurin. Pastikan semuanya tercampur. Dan ini kalau puding atau jelly gini harus kerjanya harus. Kita tumpuk Ibu dengan Mela yang boleh. tadi ya, Chef. Ini yang coklat Benar. tadi. Sudah set? Wah, cepet banget. Kulkasnya canggih. Aku ambil dulu. Kita pakai kulkas di rumah aja, Chef. Aku juga udah set tuh. Setnya cepet banget. Cakep ya. Cakep. Saya pada Sekarang tinggal. lagi nih. Wow. Boleh. Cantik tuh. Cakep abis. Kalau labu parangnya diganti roti gandum bagaimana? Boleh sih, jadinya kayak ini ya, puding roti sebenarnya. Oh ya, kayak hot Itu pudding juga ya. kayak hot pudding gitu, boleh juga sebenarnya. Jadi langsung aja dimasukin ke dalam pudingnya tadi pada saat masak pudingnya. Nanti ditunggu set, karena kan kalau roti kan sebenarnya nggak perlu diproses lagi kan, tinggal dimasukin aja. Udah, seperti itu, tinggal dicampur kalau pakai roti. Nih, saya juga lagi masukin lapisan yang kedua, cantik banget warnanya. Cakep, Chef. Gimana, Bu Mel? Cakep banget ya? Cakep abis. Aku juga ada yang sudah aku buat kemarin. Jadi biar langsung nggak usah set. Nanti itu hasilnya dia akan seperti ini dia. Cantik ya? Tuh. Ini banyak banget kan, ini satu gelas gini sebenarnya resep ini untuk 10 porsi. Jadi cocok banget buat buka puasa atau nggak buat kayak satu keluarga mungkin untuk buka bersama atau nggak dibagi-bagi ke tetangga yang nggak bisa kemana-mana. Bisa dicoba. Saya mau garnish juga pakai ada labu parang yang sudah saya kukus. Nih, saya juga bikin, Chef, tadi pagi. Keren, Bu Mel. Cakep banget warnanya. Ya, yang atas minta dia yang pakai plain, Chef. Keren, keren. Itu pakai yang plain ya, keren. Jadi bisa Yang dikaryakan plain juga terus. dengan rasa yang lain. Iya, betul. Tapi berry-nya kalah kuning kuat, yang warna merah mudanya kalah kuat dengan yang warna kuning. Tapi tetap cantik kok, Bu. Jadi boleh di gelas, boleh di mangkok, boleh di wadah-wadah yang lainnya. Ini saya campur dengan mix fiber, Chef. Oh ya? Rasanya tetap enak pasti ya? Lebih manis. So, tampaknya lezat sekali. Oke, kita tunjukin dulu ke kamera, Bu. Gimana hasilnya? Nih. Oke. Itu Ibu di garnishnya pakai apa, Mbak Mel? Saya pakai meses ya. Oh, pakai meses. Oke. Meses. Keren. Aku pakai daun mint sama labu parang yang sudah dikukus. Tapi yang di rumah juga boleh pakai yang lain-lain. Ibu Mel buat satu RT banyak banget itu. Saya bikinnya banyak, Chef. Satu resep kan bisa jadi gelas yang kecil, jadi bisa untuk 10 orang. Benar, kalau pakai lebih kecil lagi, lebih banyak lagi gitu. Betul. Gampang ya? Tepuk tangan untuk kita berdua dari rumah masing-masing. Yeay. Oke, kita sambil nunggu Mbak Arya, mungkin ada yang mau bertanya. Pertanyaannya ada 100 pertanyaan. Saya bingung mau pilih yang mana. Silakan Mbak Arya. Oke, tadi sih sebagian pertanyaannya banyak yang sama sih ya, Chef ya. Nah, Chef, kalau misalnya tadi kan kalau misalnya diganti itu ya, misalnya sama buah atau sama ubi itu ada perlu tambahan bahan nggak? Misalnya agar-agarnya atau jelinya itu perlu ditambah yang lebih oke. Jadi sebenarnya teksturnya itu nanti akan berubah-ubah. Kalau pakai labu parang ini dia akan lebih kental biasanya. Kalau pakai buah yang berair, pasti nanti dia akan lebih cair kayak silky pudding gitu loh. Puding yang bisa diseluput gitu. Nah, jadi tergantung buahnya. Tapi aku saranin pakai buah yang padat kayak avocado atau alpukat. Cari juga buah-buah yang banyak mengandung serat supaya seratnya makin banyak. Pisang itu lebih enak lagi karena dia manis gitu kan. Tapi kalau mau pakai buah-buah kayak berries yang lain-lain juga boleh. Untuk takarannya bisa di-adjust, tinggal tambahin susu atau nggak kurangin susunya aja, tergantung buahnya berair atau enggak. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan. Ini kayaknya buat Bu Meo nih, karena Bu Meo kan yang tadi campur pakai mix fiber ya. Kalau misalnya dicampur dengan mix fiber, apa dicampur bareng Bu tadi sama shake-nya di blender? Iya, dicampur jadi satu dengan shake-nya supaya nggak 2 kali kerja.
Praktis jadinya ya. Praktis. Ya, lebih praktis. Chef, ada pertanyaan lagi nih. Kalau jagung bisa nggak? Jagung Bisa pakai banget, jagung yang manis bisa banget, enak banget. Jadi kayak aku kalau pakai jagung ya aku mikirnya tuh kayak pakai yang vanilla F1, rasanya vanilla gitu kan manis, terus aku campurin jagung yang sudah dipipil yang biasanya ada di box, dimasukin aja di blender nanti rasanya kayak jagung manis sebenarnya. Cuman Terus di atasnya kalau dikasih aku keju. bener, aku pengen juga bilang gitu dikasih jadi jagung keju. Jasuke kan jadinya. Cuman kejunya dikit aja, cari yang kalorinya rendah ya. Ya. Chef, ini ada yang tanya ya, kayak kelanjutan yang tadi deh, kalau misalnya pakai pisang. Nah, kalau tadi kan kalau pakai labunya dikukus dulu. Kalau pisangnya perlu dikukus dulu apa langsung bisa dicampur? Nah, kalau pisang itu pada saat susu dan juga agar atau jelinya lagi dimasak, pada saat sudah mendidih, langsung aja dimasukin pisangnya di situ. Karena pisang itu nggak perlu dikukus, gampang banget hancurnya. Gitu. Nih ada ide nih, ada dari Mas Ahri Rahman. Boleh ditoping pakai dalgona. Ini lagi Dalgona di mana-mana boleh sebenarnya. Lebih enak lagi zaman sekarang aku pernah melihat ada dalgona puding juga, jadi bisa pakai yang vanilla. Nanti dalgonanya itu pakai campuran gula dan juga sebenarnya kopi instan itu ya. Dikocok aja nanti ditaruh di atasnya. Jadilah puding dalgona gitu. Chef Yuda juga udah pernah bikin loh dalgona kopi, Milo, dan Taro. Green tea ya, Bu Mel? Chef? Benar, green tea. Bu Mel tahu aja nih kalau mau resepnya, ada di Instagram saya ya. Gimana yang di rumah? Ada banyak sekali teman-teman yang ikut nonton, Bapak Ibu. Iya, nih dia nih pertanyaannya kayaknya mau inovasi stepnya nih. Kan tadi pakai pisang. Misalnya pisangnya tadi kan kita step untuk menambahkan bahannya itu dimasak ya. Nah, dia nanya kalau di blender bisa jadi blender sama shake-nya tadi. Jadi kalau misalkan agar-agar itu di blender dan sudah mendidih, biasanya teksturnya akan rusak gitu. Jadi sebaiknya dicampurnya F1 mix-nya itu dicampur setelah agar-agarnya sudah hampir set gitu. Jadi juga F1 Herbalife Nutrition-nya tidak terkena panas, jadi nutrisinya lebih komplit gitu. Berarti kayak misalnya puding itu walaupun kelihatannya simple banget, tapi stepnya itu mempengaruhi teksturnya banget ya sebenarnya ya. Benar. Jadi kalau misalkan ngaduknya pas panas nanti takutnya ada yang gumpelan gitu. Jadi benar-benar harus alon-alon pelan-pelan supaya nggak gumpel, supaya teksturnya bagus. Gitu. So, kita lihat Bu Meo lagi menata semuanya. Cantik loh, Chef. Nah, ini ada ide lagi nih, Chef. Bahannya kalau ditambah ubi lembu bakar. Sebenarnya segala umbi-umbian kayaknya bisa ya Bu Meo ya? Bisa ya? Lebih manis. Jadi lebih manis. Yang penting umbi-umbiannya dikukus dulu terus dihancurin sama seperti labu parangnya tadi. Nah, ini dia pertanyaan lanjutan nih. Kayaknya tadi karena Chef Yuda nyaranin pakai alpukat, dia nanya lagi. Dari Bu Niwayan Putu. Kalau pakai alpukat itu seberapa banyak? Kalau pakai alpukat itu, di sini tuh sebenarnya labu parangnya ada 400 gram. Kalau alpukat itu kira-kira 400, mungkin 3 biji aja cukup. Oke, 3 biji. Nah, ini ada ide lagi nih dari Adi Prilia. Kalau dicemplungin potongan buah boleh nggak? Ini mungkin kayaknya kalau misalnya udah taruh di situ-situ. Itu tuh boleh taruh di atasnya, boleh. Atau nggak taruh di dalamnya, boleh. Jadi tadi waktu masih setengah set gitu, dimasukin buah-buahan gitu. Seperti Ibu Meo, dikasih meses boleh, dikasih yang lain-lain juga boleh. Gitu. Nggak selalu buah juga boleh. Kalau mau dibikin es buah juga bisa ini, Chef. Pudingnya kita pindah ke tempat kotak yang agak gede, kita potong dadu, setelah itu kita campur sama es buah juga enak juga, Chef. Bener. Jadinya jadi buat buka puasa tuh enak banget. Iya, betul. Bu Meo nih, kayaknya buat Bu Meo nih pertanyaannya. Kalau pakai mixed fiber berapa sendok ya, Bu?
Bisa 1 sampai 2 sendok. Tadi kan ada 2 layer nih, ada coklat sama berry. Jadi coklatnya 1 sendok, berry-nya 1 sendok. Nih ada ide lagi nih dari Mas Dimas. Bagus lagi atasnya dikasih topping dengan granola. Wah. Wah, boleh sekali. Bisa. Dan benar-benar. Jadi kayak overnight oatmeal juga boleh. Itu biasanya kalau saya di rumah saya campurin itu aja sih. Jadi saya kasih satu resep ya. Overnight oatmeal itu caranya adalah gampang banget. Mungkin bisa saya praktekin sekarang. Boleh nggak Mbak Arya? Boleh. Silakan. Boleh, bentar ya. Aku siapin bahan yang mumpung ada di sini nih. Nih caranya. Satu resep ekstra. Jadi aku di sini punya oatmeal. Nih ya, tunjukin dulu. Biasanya tuh aku naruhnya di wadah, di gelas aja juga boleh. Aku ambilin bahannya dulu sebentar ya. Ini tadi ada yang nanya dicampur granola. Ini saya juga udah punya granola, juga bisa dicampur di atasnya. Boleh. Nih, aku ajarin gimana caranya membuat overnight oatmeal. Jadi di sini aku punya susu yang rendah lemak. Aku juga punya oatmeal. Caranya gampang banget. Jadi aku tinggal masukin aja oatmealnya ke dalam gelas. Sesuai selera, kalau lapar banget boleh masukin 5 atau 3 sendok makan. Karena oatmeal ini ntar ngembang juga. Boleh, yang langsung matang boleh, yang nggak instan juga nggak apa-apa kok, bisa dua-duanya. Lalu aku masukin, sebelum dimasukin aku tambahin F1 mix-nya dulu. Aku misalnya mau rasa strawberry, jadi aku masukin aja. Sesuai selera, boleh 2-3 scoop. Kita masukin. Terus kita aduk dulu, benar-benar tercampur. Kalau udah tercampur kayak gini, kita tuang ke dalam overnight oatmeal-nya. Warnanya cantik sekali, pink. Lalu kita aduk sebentar aja. Mau tau nggak yang lebih sehat lagi? Aku tambahin ini nih, satu bahan ekstra. Ini aku punya namanya chia seed organik. Aku tambahin kira-kira 1 sendok makan. Chia seed ini berguna banget kayak untuk serat yang baik. Jadi dia tuh agak langsung mengembang gitu ya. Jadi kalau dimakan di perut tuh kayak langsung cepet kenyang. Jadi buat yang lagi diet-diet nih bagus. Oke. Kalau nggak punya chia seed, kita masalasi bisa nggak? Beda Bu Mel, karena dia seratnya berbeda. Jadi kayak gini, lalu dimasukin ke dalam kulkas aja, tunggu semalaman. Dan itu bisa langsung jadi yang namanya overnight oatmeal. Biasanya kalau di supermarket ini harganya 50.000, sekarang di rumah bisa buat sendiri yang banyak. Gitu. Oke, terjawab ya pertanyaannya ya. Jadi di sini sudah banyak sekali, ada overnight oatmeal, ada puding labu parang. Mungkin Ibu Mel punya kreasi resep lagi yang lainnya? Saya kemarin udah coba bikin ini, Chef, telur dadar dicampur dengan shake Herbalife dan protein, Chef. Wow, itu gimana caranya kira-kira? Ya, telur dadar dikocok biasa, terus saya kasih shake 2 sendok, saya kasih pipi 2 sendok, saya kasih sedikit garam, terus saya kasih sama minyak wijen sedikit, terus saya goreng, Chef. Kasih air sedikit, sebelum digoreng saya kasih air, dikocokkan telurnya, terus saya goreng. Pakai minyaknya, minyak sayur biasa ya, 1 sendok aja. Setelah itu diaduk-aduk jadi orak-arik. Wah, keren-keren. Itu bisa menjadi sarapan yang benar, sarapan yang tinggi protein. Iya, betul. Oke, kita tunggu Mbak Arya sambil aku lihat-lihat pertanyaan. Chef Ida ada yang nanya nih dari Dedi Arifin. Masuk freezer atau kulkas pudingnya?
masukinnya itu ke dalam kulkas aja, karena kalau jelly dimasukin ke dalam freezer, biasanya itu teksturnya akan rusak gitu kalau terlalu beku. Gitu. Jadi pastikan masukinnya di chiller atau enggak di kulkas yang atas. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Kayaknya ini buat saya atau Bu Meo. Kalau misalnya ditambahin sama alu, Bu, udah pernah coba belum Bu ditambahin sama alu? Mungkin yang mandarin atau yang orange? Yang mandarin atau yang mandarin atau yang mango? Mandarin. Yang manis mandarin. Kalau mango manisnya di tengah-tengah tanggung. Gitu. Kalau lebih enak, lebih dapat taste-nya yang nyaman itu di mandarin, alu mandarin. Oke, ini sih pertanyaannya sudah kita baca semua. Sudah? Sudah. Ini ya, jadi beruntung banget yang hari ini ikutan Zoom Masterclass Healthy. Kita dapatnya nggak cuma satu resep, dari Chef Yuda dapat bonus. Dapat ya, betul, Mike. Oke, sebelumnya saya mau sharing lagi nih yang tadi kan banyak yang tanya resepnya seperti apa. Ini saya bisa atau tidak untuk resepnya. Ini resepnya puding labu parang. Oke. Tanya porsinya berapa banyak? Ini porsinya ada. Cara membuatnya ini nanti resep detailnya itu bisa Bapak Ibu dapatkan di sosial medianya Herbalife atau bisa juga di myherbalife.com untuk yang member. Atau kalau misalnya pengen sharing ke customer-nya nih, customer saya pengen nih saya ajarin untuk buat puding labu parang juga. Oh, bisa juga di ada website juga untuk customer di herbalife.co.id. Ini bisa di scan QR code-nya atau langsung ke website-nya. Oke. Kita sudah di penghujung acara nih. Chef Yuda dan Mel, pudingnya udah jadi semuanya. Tapi saya cuma bisa ngeliat aja, nggak bisa nyobain. Nanti kapan-kapan pada saat semuanya kita akan demo lagi ya, biar bisa langsung icip-icip ya. Siap. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung siang ini. Terima kasih juga untuk Chef Yuda, Bu Meo yang sudah berbagi resep gitu ya hari ini. Sesi tanya jawabnya juga sudah selesai. Tapi saya mau mengingatkan kembali untuk ikutan juga sesi Master Chef selanjutnya kita ada lagi juga Master Chef lainnya. Terus selanjutnya